Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Indah Reski dari kelompok 8. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi peranti interaksi komputer. Nah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya. Yang pertama itu saya sendiri atas nama Alda Indah Reski, yang kedua ada Reni Anissa, dan yang ketiga ada Fahri Aryansyah. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita melangkah ke slide. Nah, di sini slide pertama itu ada nama kelompok. Nah, slide kedua, ini ada poin-poin dalam materi peranti interaksi komputer yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu pengertian peranti interaksi komputer, dan yang kedua ada peranti masukan tekstual, ketiga peranti penuding dan pengambil, yang keempat ada layar tampilan, yang kelima pengolahan tampilan, yang keenam jenis tampilan layar, yang ketujuh pengaruh buruk peranti interaktif. Nah, pengertian peranti interaksi komputer adalah peralatan input yang digunakan untuk melakukan interaksi atau komunikasi dengan komputer atau input unit. Input unit itu sendiri adalah peranti atau tempat untuk memasukkan data program yang akan diproses di dalam komputer. Nah, di dalam materi peranti interaksi komputer ada beberapa macam komponen. Yang pertama itu ada keyboard, yang kedua ada pointing device, yang ketiga ada speech and auditory interface, yang keempat ada display, dan yang kelima ada printer. Nah, keyboard di sini adalah peranti masukan data tekstual yang utama. Keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol pada komputer. Yang kedua ada pointing device. Pointing device adalah salah satu perangkat input atau masukan yang mengontrol pergerakan pointer. Pointer digunakan untuk memilih item pada layar, memanipulasi objek pada layar, menampilkan perintah, memungkinkan kita untuk mengklik pada ikon dan mengaktifkan program aplikasi, serta menyeret file atau folder ke resical bin yang diinginkan. Yang ketiga, ada speech and auditory interface. Speech and auditory interface ini adalah interface di mana kita melakukan pengenalan bahasa natural dengan cara store and forward. Yang keempat, ada display. Display adalah sumber umpan balik utama berupa tampilan bagi pemakai komputer. Dan yang kelima itu ada printer. Printer itu suatu output atau perangkat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, gambar, teks, dan grafik. Nah, slide selanjutnya ada peranti masukan tekstual. Peranti masukan tekstual ini merupakan peranti masukan standar yang sering dijumpai pada semua komputer. Peranti masukan tekstual lebih dikenal dengan sebutan papan ketik atau keyboard. Data yang akan diketikkan lewat papan ketik ini tergandeng ke sistem komputer sebelum data diolah oleh komputer. Nah, di sini juga ada jenis-jenis keyboard. Yang pertama itu ada keyboard QWERTY, yang kedua ada keyboard alfabetik, yang ketiga ada keyboard Dvorak, yang keempat ada keyboard chord, yang kelima ada keyboard Klockenberg, dan yang keenam ada keyboard Maltron. Nah, keyboard QWERTY ini tata letaknya ditemukan oleh Scholz, Glidden, dan Soule pada tahun 1878 dan kemudian menjadi standar mesin ketik komersial pada tahun 1905. Akan tetapi keyboard QWERTY ini memiliki kelemahan, di antaranya yang pertama itu 80% dari gerakan di antara tata kunci-kunci yang berurutan harus dilakukan sebuah tangan. Kemudian pengguna papan ketik mempunyai beban pengetingan di tangan kiri. Kemudian ketikan yang dikerjakan hanya 32% yang dilakukan pada home row, sehingga baris yang lain jari tangan harus menggapai ke tombol tertentu. Nah, tata letak ini sama dengan keyboard yang biasanya digunakan, yang terdiri dari bagian tombol fungsi,
tombol alfanumerik, tombol kontrol, dan tombol numerik. Yang kedua, keyboard alfabetik. Nah, tombol-tombol pada papan ketik dengan tata letak alfabetik disusun persis seperti pada tata letak QWERTY maupun Dvorak. Susunan hurufnya berurutan seperti pada urutan alfabet. Nah, kemudian ada keyboard Dvorak. Keyboard Dvorak ini diciptakan oleh August Dvorak dan William L. Daly pada tahun 1936 yang dirancang untuk mengurangi jarak pergerakan jari, mempercepat ketikan hingga 200 ketikan per menit. Tata letak pada papan ketik ini menggunakan susunan papan ketik yang sama, tetapi susunan hurufnya disusun sehingga tangan kanan dibebani oleh banyak pekerjaan dibandingkan tangan kiri. Kemudian ada keyboard chord. Nah, keyboard ini digunakan untuk mencatat ucapan untuk menghasilkan suatu kata dengan menekan tombol atau kombinasi tombol. Misalnya tombol D kombinasi dari T dan plus. Biasanya digunakan oleh para wartawan dalam proses peradilan. Papan ketik chord yang dapat menghasilkan suatu kata disebut tata letak Palm-type, tapi akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kita skip saja langsung ke keyboard Glockenberg. Nah, keyboard ini mengalami perkembangan dari tata letak papan ketik Dvorak dan QWERTY. Meskipun tak sepopuler QWERTY, akan tetapi tata letak ini dikembangkan dengan memasukkan unsur ergonomik di dalamnya yang dapat mengurangi beban otot yang berlebihan dan salah satunya meringankan kita dalam melakukan pengetikan. Kemudian keyboard Maltron. Nah, keyboard ini merupakan keyboard yang berbeda bentuk dengan keyboard lainnya, karena keyboard ini dibuat agak cekung ke dalam. Nah, produsen Maltron berpendapat bahwa pada dasarnya ketika manusia mengetik dengan keyboard biasanya hanya digunakan 8 jari dari 10 jari yang tersedia, dan apabila tangan menggunakan keyboard biasanya itu maka jari tangan harus beradaptasi dengan bentuk keyboard. Akan tetapi dengan menggunakan keyboard Maltron, keyboardnya lah yang akan menyesuaikan jari tangan kita. Nah, di sini papan ketik untuk penyingkatan kata itu terbagi menjadi 2 tata letak. Yang pertama itu tata letak Palm-type dan yang kedua ada tata letak Stenotype. Nah, tata letak Palm-type ini digunakan untuk transkripsi kata demi kata. Ya, di Inggris digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian yang tersedia selama pengadilan berlangsung. Tata letak Palm-type ini mempunyai 3 kelompok karakter. Pada kelompok bagian kiri menunjukkan konsonan awal sebuah kata. Bagian tengah menunjukkan kelompok vokal dan bagian kanan menunjukkan kelompok konsonan terakhir dari sebuah kata. Contohnya kombinasi T plus akan menghasilkan bunyi D dan kombinasi OU akan menghasilkan bunyi OO. Nah, tata letak Stenotype ini adalah tata letak yang jenis tulisannya sering digunakan untuk mencatat ucapan seseorang. Jenis tulisan paling banyak digunakan para wartawan yang mencatat hasil wawancara dengan seseorang dengan cepat. Pada papan ketik Stenotype ini mempunyai keunggulan yang hampir sama dengan Palm-type, di mana kita dapat menginput data lebih cepat. Nah, selanjutnya ada papan tombol numerik. Keyboard numerik terdiri atas angka dan arrow key untuk memasukkan bilangan dan jumlah yang lebih besar. Keyboard numerik juga biasa ditemukan di bagian kanan keyboard. Cara kerja dari keyboard ini, jika lampu indikator menyala, maka tombol ini berfungsi sebagai angka. Dan jika lampu indikator numlock atau mati, maka tombol ini berfungsi sebagai arrow key.
Berbeda dengan tombol fungsi. Tombol fungsi ini adalah tombol yang terdapat pada komputer yang dapat diprogram sehingga menyebabkan program sistem operasi melakukan tindakan tertentu, seperti tombol kontrol, tombol ALT, dan tombol shift. Begitupun dengan tombol-tombol F1, F2, sampai dengan F12. Slide selanjutnya itu ada peranti penuding dan pengambil. Peranti penuding dan pengambil ini atau biasa juga disebut dengan pointing and pitching device digunakan untuk memutar objek, menggambar garis, menentukan nilai atau besaran, dan untuk menunjukkan posisi awal dari pemasukan teks. Nah, di dalam peranti pengambil dan penuding ada beberapa peranti penuding. Yang pertama itu ada mouse, yang kedua ada joystick, yang ketiga ada trackball, dan yang keempat ada track point. Yang kelima ada digitizing tablet. Yang keenam ada light pen. Yang ketujuh ada touch sensitive panel atau biasa juga disebut dengan touch screen. Nah, mouse di sini merupakan alat peranti interaktif yang paling banyak digunakan. Mouse digunakan untuk menempatkan kursor pada posisi tertentu di layar komputer dan mengaktifkan menu pilihan pada suatu program aplikasi dan bahkan untuk menggambar. Di dalam mouse terdapat peranti pemantau yang ada di dalam sebuah mouse. Nah, kelebihan dari mouse ini ada beberapa. Yang pertama itu tombolnya mudah ditekan, yang kedua ada pergerakan paling cepat, dan yang ketiga ada penempatan berpresisi. Yang kedua itu ada joystick. Joystick ini merupakan peranti penuding yang tak langsung. Gerakan kursor dikendalikan oleh gerakan tuas. Itulah joystick. Nah, sifat joystick yaitu membutuhkan tempat yang sedikit untuk tracking, pergerakan sedikit, perpindahan arah, dan mudah. Kemudian tidak mengganggu layar dan harganya juga murah. Dan yang keempat ada, yang ketiga ada trackball. Trackball ini hampir sama dengan mouse. Perbedaan utama terletak pada konfigurasinya. Pada mouse, operator harus menggerakkan seluruh badan dari mouse tersebut, sedangkan pada trackball tetap diam. Kemudian ada track point. Nah, joystick mini isometrik dari bahan karet yang diletakkan di antara tombol-tombol keyboard dan digerakkan jari yang dikenal sebagai G-stick atau akupoint adalah miniatur dari joystick yang diletakkan di antara G dan H pada keyboard. Biasanya dipakai bersama dua buah tombol dan fungsi sama dengan mouse. Karena akupoint ditempelkan pada keyboard, maka tidak perlu tambahan ruang untuk operasinya. Akupoint dioperasikan cukup dengan satu jari saja dan tidak memerlukan ruang. Kemudian ada digitizing tablet. Digitizing tablet ini juga sering disebut dengan graphic tablet, yang merupakan peranti pengambil data dalam bentuk sederetan koordinat X, Y. Koordinat ini menunjukkan titik-titik dan digitasi yang dilewati oleh pena atau peg ketika pengguna menggerakkan pada meja digitasi. Yang ke-6 ada light pen. Nah, light pen atau pena cahaya dapat digunakan sebagai peranti gambar atau point shoot device. Alat ini digunakan dengan cara menunjuk ujung alat ke monitor komputer yang peka kepada cahaya dengan light pen yang akan memungkinkan kita untuk menyentuh suatu titik di layar, dan komputer yang membaca lokasi tersebut. Teknologi ini banyak digunakan untuk membuat grafik atau gambar di dalam perancangan. Yang terakhir ada touch sensitive panel atau touchscreen. Touchscreen ini adalah peranti interaktif yang bekerja dengan cara mendeteksi atau tidak adanya sebuah sentuhan tangan atau stylus
yang langsung ke layar komputer. Kemudian slide selanjutnya ada layar tampilan. Layar tampilan ini merupakan peranti yang dipastikan selalu ada pada sebuah sistem komputer. Karena lewat tampilan ini, pengguna dapat melihat apa yang dia ketikkan dan informasikan yang diberikan oleh komputer sebagai hasil suatu proses komputasi. Nah, di dalam layar penampil mempunyai 3 komponen utama, yakni yang pertama itu ada pengingat digital atau frame buffer, kemudian ada layar penampil, dan yang ketiga ada peranti pengendali tampilan atau display controller, atau juga pengolahan tampilan atau display processor. Nah, pengingat digital atau frame buffer ini ditampilkan ke layar, disimpan sebagai matriks, dan nilai elemennya menunjukkan intensitas dari citra grafis yang akan ditampilkan. Kemudian peranti pengendali atau pengolah tampilan berfungsi untuk melewatkan isi pengingat digital dan mengolahnya untuk tampilan ke layar penampil. Kemudian kita masuk ke pengolahan tampilan. Pengolahan tampilan display atau display processor atau display adapter adalah bagian yang mengubah pola bit dari pengingat digital menjadi tegangan analog yang akan membangkitkan elektron yang digunakan untuk menebak fosfor pada layar tampilan. Nah, di sini ada pengertian dari monitor. Monitor ini merupakan salah satu perangkat keras atau hardware yang digunakan sebagai penampil video dari sebuah komputer. Dengan kegunaannya tersebut tidak dapat dipisahkan dan pemakaian suatu komputer. Kemudian jenis-jenis monitor. Di sini ada beberapa jenis monitor. Yang pertama itu monitor cathode ray tube atau biasa disebut dengan CRT. Monitor ini merupakan monitor yang mempunyai tabung yang memproduksi elektron untuk menembak layar, sehingga tercipta gambar di layar seperti cara kerja televisi. Monitor ini memakai port 15 pin dengan 3 baris. Yang kedua ada monitor liquid crystal display atau biasa juga disebut dengan LCD. Cara kerja monitor ini adalah dengan memberikan stimulasi arus listrik dari luar kepada liquid kristal, sehingga akan mengubah properti dari cahaya yang dilewatkan kristal. Nah, yang ketiga itu ada monitor TFT LCD yang berupa liquid kristal yang diisikan di antara plat glass, yaitu color filter glass dan TFT glass. Color filter glass ini mempunyai filter warna yang bertugas memancarkan warna, sedangkan TFT glass mempunyai thin film transistor sebanyak piksel yang ditampilkan oleh liquid kristal. Kemudian ada lagi jenis-jenis monitor berdasarkan sinyal dan pengiriman data. Yang pertama itu ada monitor analog, yang kedua ada monitor digital, yang ketiga ada monitor multiscanning. Nah, monitor analog ini sistem pengolahan data pada monitor ini secara langsung tanpa menggunakan proses digital. Monitor analog mempunyai ciri khas pada semua pengantaran manualnya yang menggunakan potensiometer. Terus monitor digital. Monitor digital ini adalah monitor yang menggunakan sinyal digital dalam pengiriman data, yaitu menggunakan logika 1 dan 0, serta mempunyai ciri seluruh pengaturan gambar manualnya menggunakan saklar tekan. Yang ketiga ada monitor multiscanning. Monitor ini monitor yang dapat menerima dua bentuk, baik itu monitor maupun digital. Namanya juga multiscanning ya.
Kemudian ada jenis tampilan layar. Yang pertama itu ada Direct Drive Monochrome Monitor. Yang kedua ada Composite Monochrome Monitor. Yang ketiga Composite Color Monitor. Dan yang keempat Red Green Blue Monitor. Yang kelima ada Variable Frequency. Nah, Direct Drive Monochrome Monitor ini, tipe layar tampilan ini biasa digunakan untuk adapter jenis MDA atau EGA. Layar tampilan ini hanya menyajikan warna latar depan atau foreground dan warna latar belakang atau background. Nah, yang kedua ada Composite Monochrome Monitor. Nah, tipe layar ini hanya menyajikan sebuah warna latar depan dan hanya dapat digunakan bersama-sama dengan adapter jenis CGA. Dan saat ini sangat jarang ditemukan karena revolusi dan jumlahnya yang dapat ditampilkan memang tidak banyak. Yang selanjutnya Composite Color Monitor. Tipe layar ini dapat menghasilkan teks dan grafik berwarna. Meskipun demikian, tipe ini mempunyai resolusi yang jelek sehingga gambar yang dihasilkan tidak bagus. Dan tipe layar ini harus digunakan bersama-sama dengan adapter jenis CGA. Selanjutnya ada Red Green Blue Monitor. Tipe layar ini lebih dikenal dengan sebutan RGB. Monitor tipe ini lebih baik dibandingkan Composite Color Monitor. Karena layar tampilan ini memproses isyarat warna merah, hijau, dan biru secara terpisah. Dengan demikian, teks dan grafik yang dihasilkan juga lebih bagus. Nah, yang terakhir ada Variable Frequency. Adapter tampilan yang berbeda seringkali membangkitkan isyarat yang berbeda pula, sehingga ada beberapa layar tampilan yang tidak bisa dipasang dengan adapter tertentu. Layar tampilan ini memungkinkan kita untuk menggunakan adapter tampilan yang berbeda, sehingga apabila ada teknologi adapter penampil yang lebih baru, kita tidak perlu membayar tampilan baru lagi. Untuk lebih lengkapnya, saat ini di pasaran itu perangkat keras tersedia layar tampilan dari berbagai ukuran. Yang umumnya dipergunakan adalah 4 inch atau 5 inch, tetapi ada juga layar tampilan berukuran 7 inch sampai 20 inch yang tentunya harganya lebih mahal. Nah, slide terakhir ini ada pengaruh buruk peranti interaktif. Nah, peranti interaktif merupakan sebuah perangkat yang mengatur input dan output dalam mendukung operasional komputer. Seperti yang telah dijelaskan di atas, memang memiliki berbagai macam keunggulan untuk membantu kegiatan kerja manusia. Tapi kita perlu waspada terhadap dampak buruk peranti interaktif yang mempengaruhi bentuk kerja manusia. Inilah ada beberapa dampak buruknya. Yang pertama itu mengurangi produktivitas kerja manusia, dan yang kedua ada kesehatan kerja. Nah, sebagai simpulan dari pembahasan tentang peranti interaktif, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya berbagai peranti interaktif, maka akan membantu rutinitas bekerja bagi pengguna komputer menjadi lebih cepat dan lebih efisien dalam pengguna waktu maupun kinerja manusia. Peranti interaktif terbagi menjadi dua jenis, yaitu peranti input dan peranti output, di mana peranti input ini digunakan untuk memasukkan data dan peranti output digunakan untuk menampilkan data pada komputer. Baiklah, ini akhir dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan Nun wal qalami wa ma yasdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan